Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Dwi Amalia dengan NPM 1823724 dari jurusan Sistem Informasi, Stambuk 2018, Universitas Harapan Medan. Di sini saya mengambil mata kuliah Data Mining dengan Ibu Yuli Agustina Dalimonte, ST, MKom. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang studi kasus pada metode Cummins. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode Cummins. Metode Cummins adalah salah satu algoritma atau pengelompokan data yang bersifat unsupervised learning, yang berarti masukan dari algoritma tersebut menerima sebuah data tanpa label kelas. Fungsi dari algoritma ini adalah pengelompokan data ke dalam beberapa klaster. Klaster itu adalah pengelompokan data. Ada juga tujuan dari algoritma ini, yaitu untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini ada juga karakteristik dari algoritma ini, yaitu yang pertama adalah memiliki nilai n buah data, yang kedua adalah input jumlah data dan jumlah klaster atau kelompok. Di sini, memperhatikan input dalam algoritma Cummins ini dapat dikatakan bahwa algoritma ini hanya mengelola data kuantitatif atau numerik. Tipe data seperti nominal dan ordinal harus diolah terlebih dahulu menjadi data numerik, atau bisa dilakukan dengan cara diskritasi, sehingga dapat diberlakukannya algoritma Cummins dalam pembentukan klasternya. Terus yang ketiga adalah pada setiap klaster atau kelompok memiliki sebuah sentroid yang mempresentasikan klaster tersebut. Algoritma Cummins. Secara sederhana, algoritma Cummins ini bisa dimulai dari tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih terlebih dahulu K buah titik dari sentroid tersebut. Yang kedua adalah menghitung sebuah jarak data dengan sentroid itu. Yang ketiga adalah update nilai titik sentroid tersebut. Dan yang terakhir adalah ulangi langkah kedua dan langkah ketiga sampai nilai dari sebuah titik sentroid tersebut tidak lagi dapat berubah. Baiklah, kita akan langsung masuk ke contoh kasus yang saya pilih di sini. Contoh kasusnya yaitu dataset dari 15 mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah data mining ini akan saya kelompokkan menjadi 3 bagian. 3 bagian itu adalah kelompok yang pertama, kelompok pintar, kelompok yang kedua, kelompok sedang, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang kurang. Bisa kita lihat di sini ada tabel ke-1 yaitu dataset. Di dalam tabel ini saya memilih 15 data mahasiswa atau disebut N, yaitu ada Roy, Cynthia, Iqbal, Dilan, Ragna, dan lain-lain dengan 3 nilai yaitu nilai UTS, tugas, dan UAS. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah klasternya. Setelah menentukan dataset, maka kita akan perlu melakukan jumlah klaster yang akan kita bentuk. Adapun klaster yang akan kita bentuk antara lain klaster 1 atau klaster atau C1 yaitu pintar, dan klaster kedua atau C2 yaitu sedang, dan klaster ketiga atau disebut C3 yaitu kurang. Setelah kita menentukan jumlah klaster, kita akan lanjut dengan menentukan C pusat klaster awal secara random atau acak. Dari dataset yang di awal tadi, akan saya pilih 3 klaster pusat, yaitu diantaranya adalah klaster yang pertama, yaitu saya ambil dari data yang ke-9. Datanya ada 96, 93, dan 85. Dan klaster yang kedua, saya ambil dari data yang ketiga, yaitu 70, 75, dan 80. Dan yang terakhir yaitu klaster ketiga. Klaster yang ketiga ini saya ambil dari data ke-10 yaitu 60, 55, dan 48. 96, 93, 85 itu adalah nilai dari nilai UAS, tugas, dan UTS. Menentukan klaster pusat itu terserah dari data keberapa yang ingin kita ambil datanya, atau bisa kita pilih secara random. Sudah menentukan klaster pusat, kita dapat alokasikan semua data atau objek tersebut ke dalam klaster yang terdekat.
Berikut hasil dari alokasi data ke jarak klaster. Adapun hasil dari jarak ke klaster diperoleh dari perhitungan dengan rumus DIJ sama dengan akar XI dikurang XJ pangkat 2 tambah YI kurang YJ pangkat 2. X itu adalah koordinat X untuk fasilitas I, dan Y itu adalah koordinat Y untuk fasilitas I. DIJ itu jarak antara fasilitas I dan J. Ini adalah hasil dari perhitungan yang sudah saya hitung sampai data kelima. Cara menghitungnya adalah kita mulai menghitung dari data pertama, yaitu D11. Kita masukkan rumusnya. DIJ itu D1, data yang pertama 1, dan klaster yang pertama juga yang 1. Dengan rumus DIJ sama dengan akar XI dikurang XJ pangkat 2 tambah YI kurang YJ pangkat 2. Di sini kita masukkan data pertama adalah 89, yaitu data ROY dengan nilai UTS 89, dikurang 96. 96 itu adalah klaster yang sudah kita tentukan tadi. Pertama adalah dari data yang pertama 96, nilai UTS 96. Kita masukkan 90 itu adalah ini adalah data pertama dari data ROY dengan nilai tugasnya. Nilai tugas dia adalah 90, dan 93 itu dari klaster pertama, pengelompokan yang kedua. Pengelompokan kedua yang ini. Ini pengelompokan klaster pertama yang kelompok pertama, ini klaster pertama yang kelompokan kedua, klaster pertama kelompokan ketiga. Terus kita masuk ke 75 dikurang 85. 75 ini adalah nilai UAS-nya, nilai UAS dari ROY. Dikurang 85 dari klaster pertama, pengelompokan yang ketiga. Nah, hasil dari 89 kurang 96, pangkat 2 itu hasilnya adalah 49, dan 90 kurang 93, pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. 75 dikurang 85, pangkat 2 hasilnya 100. Dan hasilnya adalah 49 tambah 9 ditambah 100, hasilnya 158. Akar dari 158 adalah 12,56981. Nah, D1 klaster kedua itu D1,2 itu adalah data masih dengan data di ROY, tapi dengan menggunakan klaster yang kedua. Nilai ROY yang pertama adalah seperti yang di atas tadi, masih dengan nilai UTS 89 dikurang 70. 70 itu kedua pengelompokan data yang pertama. Pengelompokan data yang pertama 70. Dan klaster kedua yang kelompokan kedua adalah 75, dan klaster kedua pengelompokan ketiga adalah 80. Di sini sudah kita masukkan 75 klaster yang kedua tadi, 75 dan 80, dengan hasil 24,71841. Nah, D1,3 di sini adalah masih dengan data ROY, tapi dengan menggunakan klaster yang ketiga. Klaster ketiga yang sudah kita tentukan tadi adalah 60, 55, dan 48. Maka hasilnya 52,86776. D2,1 ini adalah data kedua. Data kedua itu adalah Cynthia. Nilai Cynthia terdapat adalah nilai UTS-nya adalah 90, nilai tugasnya 71, nilai UAS-nya adalah 95. Nah, di sini dikurangkan dengan klaster yang kedua yang sudah kita tentukan. Klaster yang kedua ada
klaster yang pertama. Masih dengan klaster yang pertama karena kita menggunakan klaster yang pertama. Dengan data yang kedua yaitu data Cynthia. Klaster yang pertama adalah 96, 93, dan 85. Dan seterusnya sampai seperti itu. Dan ini klaster yang keduanya. Ini klaster yang ketiganya dengan data Cynthia. Dan ini D3 ini data dari Iqbal. Nilai UTS Iqbal adalah 70 dan nilai tugasnya adalah 75, nilai UAS-nya 80 dengan klaster pertama 96, 93, dan 85. Di sini saya menghitung hanya sampai di data kelima, yaitu data Ratna dengan sampai klaster ketiga. Seterusnya juga sama seperti itu sampai ke data 15 mahasiswa. Terus kita masuk setelah melakukan perhitungan, maka dapat hasil seperti berikut. C1 sudah kita cari tadi, masukkan ke dalam tabel. C2 dan C3 juga seperti itu. Dan kenapa di sini hasilnya sudah ada hasil? Nah, cara mencari hasil itu dengan cara kita tengok dari klasternya. Jika klaster yang pertama lebih kecil dari klaster yang kedua, dan klaster yang kedua juga lebih kecil lagi dari klaster yang ketiga, maka itu hasilnya 1. Sama dengan data seperti Cynthia. Klaster dia semakin lama, semakin naik. Maka dikelompokkan ke 1. Yang sudah kita tentukan dari awal tadi, pengelompokan klaster yang pertama itu ya pintar. Dan di sini ada Iqbal. Kenapa dia dimasukkan jadi kelompok kedua? Karena klaster yang pertama dia itu lebih besar daripada klaster yang kedua. Dan klaster kedua lebih besar lagi dari klaster yang ketiga. Klaster pertama dia lebih besar dari klaster kedua dia. Klaster kedua dia lebih kecil dari klaster ketiga dia. Maka di sini dia dapat hasil pengelompokan kedua, yaitu sedang. Dan di sini ada data di kelompokan ketiga, hasil yang ketiga. Kenapa? Karena di sini klaster dia semakin lama semakin menurun, maka dia mendapat klaster yang ketiga, pengelompokan yang ketiga, yaitu kurang. Ya, selanjutnya kita akan menentukan kembali titik pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata. Klaster baru tersebut didapat dari rumus nilai hasil dibagi banyak nilai. Menentukan klaster yang pertama yaitu dari nilai UTS. Maaf. Di sini nilai yang kita ambil adalah nilai dari data ke 1, 2, 7, 9, dan 13. Di data ke-1 itu nilai UTS-nya ada 89, dan di data kedua nilai UTS-nya 90, dan di data ke-7 nilainya 90 juga, dan di data ke-9 nilainya juga 90, dan di data ke-13 nilai UTS-nya adalah 85. Nilai UTS-nya ada 89, dari data pertama 89, dari data kedua 90, data ke-7 90, data ke-9 90 juga, data ke-13 ada 85. Hasil dari data ini dibagi 5, hasilnya 90. Dan klaster di bagian tugas juga sama, kita ambil dari data ke-1, tugas itu ada 90, data kedua tugas ada 71, dan data yang ke-7 tugas ada 85, dan data yang ke-9 tugas ada 93, data yang ke-19 dan ke-13 ada nilai 90. Terus dibagi 5, hasilnya 85,8. Terus yang UAS sama seperti itu juga. Nilainya, data yang kita ambil juga data yang pertama, data yang kedua, data yang ke-7, data ke-9, data ke-13 dari nilai UAS. Nah, hasilnya
dibagi 5, yaitu 84,8. Dari klaster tugas dan UAS juga sama seperti itu. Data yang diambil juga dari data 1, 2, 7, 9, dan 13, maka dapat hasilnya seperti ini. Klaster yang pertama adalah 90, 85,8, 84,8, dan klaster yang kedua kita tentukan juga lagi nilainya seperti yang ini. Terserah kita mau menentukan yang mana secara random. Nah, ini juga masih sama perhitungan seperti yang tadi, masih dengan rumus DIJ yang tadi, tetapi hanya berbeda di klasternya saja. Di sini kita menggunakan klaster yang barusan saja kita tentukan tadi. Ini klaster 11. 89 ini kita dapat dari hasil data yang pertama, data Roy dengan nilai UTS Roy. Dan yang 90 dengan nilai data Roy dengan nilai tugas Roy 90 dan data Roy nilai UAS-nya 75. Di sini adalah klasternya. Klaster ini 90, yang kedua 85,8, 84,8. Dan seterusnya juga seperti itu, cuman di sini angka ini masih dengan data. Ini data pertama, yaitu data Roy, dan yang kedua ini ini adalah klaster yang kedua. Tinggal kita ubah di klasternya, klaster yang keduanya ini. Nih, 71,25, 75, 75. Dan ini juga masih sama dengan data yang pertama, dengan klaster yang ketiga. Tinggal dimasukkan saja dan hasilnya seperti ini. Ini data yang kedua, K2,12 ini adalah data yang kedua. Data yang kedua yaitu Cynthia dengan klaster yang pertama. Di sini masih dengan data yang kedua juga, dengan klaster yang kedua, data kedua Cynthia dengan klaster yang ketiga, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita hitung kembali klasternya seperti tahap yang keempat tadi, maka dapat hasilnya seperti ini. Nah, hasil dari tahapan yang pertama dan kedua sudah tidak berubah lagi, maka hasil sudah sesuai dengan pengelompokan klaster tersebut. Berikut ini adalah hasil dari pengelompokan yang sudah kita cari tadi. Data ke-1 itu ada Roy dengan kelompok pintar, dikarenakan klaster dia naik terus sampai di klaster terakhir, sama juga seperti Sinta. Dan di data ke-3 ada Iqbal. Nah, dia di sini dikelompokkan sedang dikarenakan klaster pertama dia lebih besar dari klaster kedua dia. Klaster kedua dia menurun, dan di klaster ketiga dia naik. Maka dia dikelompokkan menjadi sedang. Sedangkan di data keempat ada Dilan, di sini dia dikelompokkan menjadi kurang, dikarenakan klaster dia atau nilai dia menurun terus. Jadinya dia dikelompokkan ke kurang. Nah, sampai di sini penjelasan saya tentang studi kasus metode Cummins. Bila ada perkataan saya yang kurang menyenangkan atau ada salah-salah kata yang membuat Anda tersinggung, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.